Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan selamat pagi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dengan saya pada hari ini, Selasa 21 hari bulan 2 2023 dalam minggu biasa ke-7. Dan hari ini gereja mengajak kita merenungkan Injil Markus bab 9 ayat 30 hingga 37. Marilah kita mendengarkan dan bersama saya merenungkannya bersama. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan dia yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya amat bersyukur mendapat peluang memberikan perkongsian hari ini, di mana dikala seluruh dunia Gereja Katolik memulakan retreat agung, di mana petang ini sebagian umat Katolik memulakan retreat agung dengan menerima atau menandai abu pada dahi atau kepala sebagai tanda pertobatan dalam misa sunset, dan sebagian lagi umat pada hari esok di dalam misa kudus ataupun di dalam ibadat sabda akan menerima abu. Pembacaan hari ini juga membantu kita melihat pribadi kita untuk memulakan retreat agung kita bersama, di mana pembacaan hari ini ada 2 bahagian penting yang kita renungkan. Yang pertama, ketidakfahaman murid-murid Yesus ketika Tuhan Yesus menyatakan jalan yang dia akan tempuhi, yaitu mati di atas kayu salib. Namun tidak meminta Tuhan menjelaskan, malahan mereka sibuk dengan kepentingan-kepentingan pribadi mereka sendiri. Dan yang kedua, Tuhan Yesus mengajar bagaimana sikap seorang pemimpin, yaitu sikap yang rendah diri dan penuh kasih. Sikap dan keinginan-keinginan oleh para murid ini juga sudah tentu ada pada setiap kita, di mana kita pun sama mungkin bila terlibat penuh di dalam apa-apa pelayanan, kita mengharapkan ada sesuatu yang boleh dimanfaatkan
sama ada ianya positif ataupun negatif. Begitulah halnya dengan para murid, karena mereka berpendapat Tuhan Yesus telah dinubuatkan sejak sekian lama oleh kitab suci melalui para nabi-nabi, di mana Tuhan Yesus adalah pewaris takhta Raja Daud, dan tentu saja para murid berpikiran dan inginkan jawatan masing-masing tampak di dalam kerajaan raja itu sendiri. Tetapi Tuhan Yesus bukanlah raja seperti mana dunia fahami, tetapi Tuhan Yesus adalah raja yang amat jauh beza dengan raja duniawi. Tuhan Yesus tidak melantik Petrus sebagai perdana menteri dan yang lainnya menteri kanan dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus melantik mereka sebagai pelayan. Nah, inilah poin. Dan poin yang kedua yang perlu kita renungkan bersama ialah di mana petikan Injil hari ini, bagaimana pola hidup beriman kita sebagai orang-orang Katolik atau umat-umat Ekaristi itu bukanlah tergantung pada besar atau kecil jabatan pelayanan seseorang, tetapi kerendahan diri yang Tuhan Yesus minta. Benar sekali saudara dan saudari, dan tentu saja banyak di antara kita bila kita melakukan apa-apa pelayanan di dalam gereja atau di dalam masyarakat dengan kerendahan diri demi Tuhan, kita akan merasakan begitu dekat dengan Tuhan, dan kita bagaikan dibalai oleh kasih Tuhan itu sendiri. Dan benarlah kita akan mengatakan amin di dalam pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di pengajarannya yang lain, yaitu ucapan berbahagia. Di Injil Matius bab 5 ayat 2 hingga 12e. Saudara dan saudari yang terkasih, untuk memulakan retreat agung kita, mari kita renungkan pernyataan Tuhan Yesus dalam petikan Injil Markus bab 9 ayat 30 hingga 37 ini. Yang berbunyi, Ia yang berasal dari Allah diserahkan ke dalam tangan manusia, dan manusia membunuh dia, dan 3 hari setelah dibunuh dia bangkit. Saudara dan saudari yang terkasih, karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita manusia, maka Allah telah menjadi manusia, dan karena dosa telah ada pada manusia, maka Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Namun setelah 3 hari di dalam kematian karena dosa manusia, ia bangkit. Ini berarti dia bangkit mengalahkan kematian dan dosa. Dosa dan bisa-bisa sangat dari dosa itu sudah dihapuskan oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Pertanyaannya yang perlu kita renungkan bersama untuk memulakan retreat agung kita bersama ini. Kenapa dosa dan bisa sangat dosa itu masih wujud di dunia? Bahkan bukankah ianya telah dihapuskan dari kebangkitan Tuhan Yesus? Mari kita renungkan bersama.
Semoga ianya bermanfaat bagi kita. Amin.